viewers, kita berjumpa kembali dalam program Kata Eci. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Gimana? Tips untuk bisa public speaking yang oke di episode sebelumnya udah diterapin belum? Sudah memberi hasil public speaking yang lebih baik? Mudah-mudahan ya, senang kalau misalnya kalian bisa merasakan manfaat dari konten-konten yang saya share. Udah di subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih. Nah, untuk Kata Eci episode kali ini, saya mau sharing pendapat saya, opini saya, boleh ya? Karena ini saya melihat dari beberapa tayangan-tayangan atau konten-konten video yang saya saksikan di sosial media, di YouTube channel, ataupun di suatu tayangan video website gitu yang mewakili suatu lembaga, instansi dan juga perusahaan yang dibuat gitu. Kadang saya gemes gitu loh, pengen kasih masukan supaya penampilan dari si pewawancara, host ataupun orang yang bertindak sebagai presenter di tayangan video itu supaya lebih baik lagi. Nah, jadi kali ini saya mau share opini saya mengenai bagaimana sih penampilan yang pantas dan juga layak untuk berbicara di depan kamera. Apakah kita harus berdandan yang dari ujung rambut sampai ujung kaki semaksimal mungkin, atau yang seadanya saja, atau bahkan nggak perlu dandan kalau kita harus menjadi seorang host ataupun pewawancara di depan tayangan video untuk membuat suatu konten video kayak gitu. Ya, saya mau share pendapat saya tentunya di program Kata Eci episode ke-16 kali ini tentang how to look and how to dress up in front of camera. Oke, jadi sebelum saya share apa pendapat saya ya tentang bagaimana sih seharusnya kita berpenampilan yang pantas di depan kamera, saya mau kasih tahu kalau sekarang ini saya lagi ada di second floor cafe yang ada di Jalan Bypass Ngurah Rai Kesimani. Saya di lantai paling atas, tempat di mana sedang berlangsung pameran lukisan tunggal. Oke, nah jadi saya mau kasih pendapat saya begini nih, para viewers yang saya cintai. Saya melihat nih kalau di suatu tayangan video ya, entah yang dibuat suatu company, instansi, perusahaan ataupun kampus kayak macam begitu ya. Karena sekarang masih dalam situasi pandemi, jadi banyak sekali tayangan-tayangan yang kita saksikan di sosial media itu dalam bentuk video gitu ya. Yang mana kadang entah itu si pemilik usahanya langsung atau mungkin ada staf atau karyawan yang ditugaskan untuk mewakili company tersebut untuk melakukan suatu reportase langsung, wawancara ataupun menjadi seorang host ya yang harus mewawancarai narasumber semacam itu. Kadang yang dipilih oleh perusahaan atau instansi itu lebih kepada yang penting orang tersebut bisa ngomong. Yang penting orang itu ngomongnya lancar. Ya udah dia aja suruh maju gitu kan, dia aja yang mewakili perusahaan kita, dia aja yang mewakili kampus kita untuk mengerjakan atau melakukan tugas tersebut. Padahal nih ya viewers, untuk bisa menjadi suatu tampilan video yang menarik ya, itu tidak melulu hanya modal utama adalah lancar berbicara saja. Oke, lancar berbicara nomor satu, tapi jangan lupa namanya video yang dilihat oleh viewers kita tidak cuma suara yang terdengar, jadi tidak cuma didengar, namanya juga tayangan video, otomatis kita akan lebih melihat ke ya penampilan. Kalau kalian dengerinnya adalah radio, ya udah otomatis yang jadi fokus utama dari pendengarnya adalah suara dari si penyiar ya kan. Tapi kalau udah ada di depan kamera atau sudah berupa tayangan video ya, yang akan menjadi perhatian nomor satu dari viewers kita adalah penampilannya dulu. Oke, the way you look and the way you move is already 80% of first impression. Itu kata Pak Guru saya. Jadi memang untuk bisa membuat kesan pertama yang mengesankan itu dari penampilan kita dulu secara keseluruhan yang harus oke, yang bisa grab attention dari audiens kita gitu. Terus setelah itu barulah kita mengutamakan modal yang berikutnya, yaitu suara, kemudian cara bertutur kata yang lancar gitu ya, yang memang
tanpa tersendat-sendat dan seperti orang yang memang sudah sering atau sudah sangat lihai untuk bisa menyusun kata-kata secara terstruktur gitu. Jadi yang sering dilupakan sekarang ini adalah bagaimana sih harusnya kita berpenampilan di depan kamera. Kalau misalnya viewers lihat nih konten video saya di Kata Eci dari episode pertama sampai yang sekarang, saya selalu berusaha penampilan pun terlihat oke. Coba dicek, ada nggak sih pakaian yang saya kenakan dari konten YouTube pertama sampai episode sekarang itu sama? Enggak, bukan berarti saya mau pamer gitu punya banyak koleksi baju, bukan. Cuman maksudnya supaya membuat para viewers saya itu nggak ngerasa ada kemonotonan gitu loh ya, dan mereka juga melihat sesuatu yang baru setiap kali tayangan konten saya muncul. Untuk apa lagi ya? Untuk menarik perhatian kalian. Dengan begitu harapan saya adalah selain isi materi dari konten saya bermanfaat, kalian juga nggak ngerasa bosen melihat penampilan saya di depan kamera gitu ya. Jadi sangat perlu diperhatikan bagaimana kita menata rambut kita di depan kamera. Ya, kemudian juga bagaimana kita memoles wajah kita supaya terlihat fresh di depan kamera. Nggak perlu memang make up yang tebal, benar. Saya juga nggak suka kalau make up yang terlalu tebal. Tapi kebanyakan orang kan suka ngatainnya begini, yang penting terlihat natural ya kan, supaya terlihat natural aja lah di depan kamera atau terlihat natural aja lah di tayangan video. Oke. Tapi yang perlu diingat, untuk bisa terlihat natural di tayangan video itu memang perlu make up. Make up yang natural. Tidak natural senatural-naturalnya tanpa bedak, tanpa lipstick, dan tanpa apapun yang ada di wajah. Itu malah akan terlihat pucat. Kalau mungkin dalam dunia nyata ketemu langsung face to face, ya oke, natural yang dimau adalah benar-benar polos tanpa make up, it's okay. Tapi kalau untuk kebutuhan video, nggak bisa natural itu tanpa polesan make up sama sekali. Justru make up lah yang akan membuat penampilan kita itu terlihat natural. Pilihlah make up dengan tema atau nuansa yang natural gitu, oke? Jadi yang harus diperhatikan adalah hairdo-nya maunya gimana. Nah, kalau hari ini mungkin saya mau hairdo-nya yang di blow biasa aja, dicetok biasa. Coba lihat di tayangan YouTube saya sebelumnya, ada kok yang saya bikin agak dikepang gitu kan rambutnya ya. Karena pada saat itu memang saya menyesuaikan juga dengan dress yang saya gunakan gitu loh. Jadi memang benar-benar perlu diperhatikan kematchingan dari dress, kemudian hairdo, kemudian make up-nya. Bahkan kalau memang mau kelihatan seluruh tubuh, ya sepatu atau alas kaki juga harus diperhatikan mau pakai yang model apa. Nah, kemudian juga diperhatikan apakah perlu penunjang lain seperti aksesorisnya, antingnya misalnya, kemudian apakah perlu pakai kalung, gelang. Itu tuh hal kecil tapi sangat menunjang dan mensupport penampilan kita di depan kamera. Jangan diabaikan. Jadi jangan sampai, apalagi nih ya, misalnya kalian ini mewakili suatu perusahaan, harus mewawancarai narasumber A yang kebetulan berkunjung ke perusahaan kalian. Nah, kebetulan ada orang penting yang datang ke perusahaan, terus kalian menggunakan momen itu sebagai daya jual mungkin ya dari perusahaan kalian, terus nanti mau ditayangkan videonya entah di sosial media ataupun di website kalian. Tapi kalau penampilan dari kalian itu tidak mencerminkan image perusahaan kalian yang eksklusif, kesian perusahaannya. Maksudnya gini, perusahaannya sudah bonafit banget gitu ya, punya nama. Tapi ketika kalian bertindak mewakili perusahaan, itu melakukan interview dan juga wawancara dengan narasumber tersebut, penampilan kalian sangat jauh dari eksklusivitas brand yang disandang gitu loh dari perusahaan kalian. Penampilannya misalnya adalah rambut yang cuma sekedar dikuncir biasa, kuncir karet kuda kayak gitu. Bahkan mungkin terlihat tidak rapi dan tidak disisir dengan layak karena mungkin buru-buru entahlah gitu ya. Terus wajah yang tanpa make up sama sekali gitu. Terus udah gitu bawa kertasnya yang mungkin karena kalian mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang harus disampaikan, kalian tulis di kertas tersebut, terus kertasnya dipegang lecek dan pada saat wawancara itu dipegang gitu loh. Jadi kayak nggak well prepare banget ya. Padahal yang datang ke perusahaan tersebut mungkin adalah seorang narasumber yang berpenampilan sangat eksklusif gitu. Jadinya pincang ya, jadinya kebanting gitu loh dari perusahaan yang mewakili brand yang bonafit tapi kok justru penampilannya sangat jauh dari itu.
justru narasumbernya yang terlihat sangat well prepare. Nah, itu benar-benar bisa mencoreng image perusahaan loh ya. Jadi itu jangan sampai terjadi ketika kalian ditunjuk mewakili perusahaan atau instansi kalian ya untuk menjadi si pewawancara atau host tersebut. Tunjukkanlah jati diri perusahaan kalian itu dalam penampilan kalian. Ya, jadi kalau image-nya memang sudah sangat bonafit ya kalian harus berpenampilan yang eksklusif sesuai dengan brand yang kalian sandang di belakang kalian. Jangan justru penampilan kalian bikin nama perusahaan jadi turun atau justru jadi jatuh. Itu sangat disayangkan, bener-bener harus diperhatikan. Mungkin kalau di perusahaan sendiri tuh nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang kasih masukan gitu, karena mungkin mereka juga nggak ngerti kalau ternyata dari penampilan kalian itu juga ngaruh gitu loh, ngefek ke perusahaan atau ke image dari perusahaan tempat kalian bekerja. Nih saya ingetin ya, jadi buat kalian-kalian nih yang memang tugasnya adalah di bidang ini, entah itu sebagai humas ya atau sebagai garda depan dari perusahaan yang memang akan sering terlihat di depan kamera atau di tayangan-tayangan video, tolonglah berpenampilan yang layak yang akan dapat mewakili image dari perusahaan atau instansi yang kalian sandang gitu. Oke, jadi di Kata Eci episode ke-16 ini saya cuma mau share masukan saya seperti itu. Tujuan saya baik, yaitu semoga tayangan video kalian ke depan yang kalian buat, entah itu untuk konten apapun, bisa disesuaikan dengan konten yang kalian buat, kemudian juga tema yang kalian sampaikan, dan juga image yang ingin kalian bangun di dunia maya ini gitu. Jadi nggak hanya sekedar berpenampilan dengan modal lancar ngomong aja, tapi juga memang benar-benar memperhatikan dress up-nya dari ujung rambut sampai ujung kaki agar satu tayangan video itu terlihatnya utuh gitu. Utuh dalam arti ya perfect ya. Jadi tidak hanya suara yang oke dan kata-kata yang lancar, tapi bagaimana supaya orang yang menyampaikan itu juga enak dipandang dan juga nyaman untuk dilihat selama tayangan video itu berlangsung. Oke? Demikian Kata Eci untuk episode kali ini, semoga bermanfaat dan juga berfaedah. Kalau memang bermanfaat jangan lupa di-share ke teman-temannya, subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan topik yang saya bahas kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di tayangan Kata Eci berikutnya. Bye!